拳打败了一。Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Lista. Kali ini Lista akan menguas alur cerita dari Donghua Battle Through the Heaven episode 129. Di mana pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran dan kekuatannya juga telah meningkat karena Daosong bintang 9. Dan oke lah guys, langsung saja gaskan ke cerita selanjutnya. Sebuah retakan nampak keluar dari wilayah bintang memunculkan seekor naga raksasa berwarna ungu yang tak lain adalah naga api 3000 pembakaran, membuat Xuan Gongxi langsung bersiap untuk menyerangnya karena menganggapnya sebagai ancaman yang bisa menghancurkan kota pil suci. Namun sesaat sebelum Xuan Gongxi benar-benar melepaskan serangannya, tiba-tiba saja terdengar suara dari Xiaoyan untuk menghentikan pertarungan itu, membuat semua orang pun sangat kaget, tak terkecuali dengan Xuan Gongxi. Tak berselang lama kemudian, Xiaoyan terlihat berjalan keluar dari pintu domain bintang dan langsung memberi salam hormat pada trio Xuan Gongxi. Keterkejutan pun seketika dirasakan oleh semua orang, bagaimana mereka seakan tak percaya Xiaoyan bisa keluar dengan selamat dari kekacauan yang terjadi di alam bintang. Tak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan masih hidup, bahkan berhasil menjinakkan api 3000 pembakaran. Sahabat-sahabat Xiaoyan segera menghampirinya untuk memastikan keadaannya. Mereka sangat gembira karena Xiaoyan kembali dengan selamat. Tidak lama kemudian, trio Xuan Gongxi segera terbang menghampiri Xiaoyan dan menanyakan apakah Xiaoyan telah benar-benar menaklukkan api 3000 pembakaran. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan bertanya balik apakah mereka ingin mengambilnya kembali. Master Xuan Gongxi dengan tegas menjawab tidak. Sebaliknya mereka berterima kasih kepada Xiaoyan sebab dengan keberhasilannya justru membantu Menarapil karena api 3000 pembakaran tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Selama ini Menarapil khawatir api 3000 pembakaran akan terlepas dari segel di dalam bintang. Namun kini di bawah kendali Xiaoyan, ancaman tersebut telah lenyap. Ketiga Master Menarapil merasa sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Lebih dari itu, Xuan Gongxi juga bersyukur Xiaoyan bisa keluar dengan selamat sebab jika sampai terjadi apa-apa padanya, Xuan Gongxi khawatir di masa depan jika Yao Chen benar-benar terbebas dari aula jiwa akan menuntut balas pada Menarapil. 不过还好你没事，若不然日后药尘脱困。 Xuan Yi pun segera memotong pembicaraan itu dan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa Yalau guru Xiaoyan yang sedang mereka cari telah dipindahkan dari kota Ming oleh aula jiwa ke cabang lain. Informasi ini membuat Xiaoyan kecewa dan segera menanyakan keberadaan tempat penahanan gurunya yang baru. Melihat Xiaoyan yang begitu khawatir, Tian Leixi segera menjelaskan jika Menarapil sendiri telah mengumpulkan beberapa petunjuk terkait lokasi penahanan Yao Chen yang baru, tetapi informasi tersebut masih belum terverifikasi kebenarannya dan masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Master Xuan Gongxi berusaha menenangkan Xiaoyan, meyakinkan bahwa aula jiwa tidak akan menyakiti guru Yalau karena mereka masih membutuhkannya. Ia juga memastikan bahwa Menarapil akan terus mengerahkan mata-mata untuk melacak keberadaan terbaru gurunya. Setelah mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun bertekad akan segera datang untuk menyelamatkannya dan memberikan balasan ribuan kali lebih kejam pada aula jiwa. Di sisi lain, cerita bergeser ke sekte Tianmeng, di mana Chen Tianan, ayah dari Chen Xian yang sebelumnya pernah bertarung dengan Xiaoyan di alam pil, bertemu dengan murid jenius sekte tersebut bernama Yi Chen. Chen Tianan meminta bantuan Yi Chen untuk membalas dendam kepada Xiaoyan atas kematian Chen Xian.
Meski sebenarnya Chen Xian bukan dibunuh oleh Xiaoyan, melainkan oleh Mugu dari Aula Jiwa, Chen Tianan tetap berniat mencari pembalasan. Ia mendesak Yi Chen untuk membantunya melawan Aula Jiwa. Yi Chen menjelaskan kepada Chen Tianan bahwa sektenya memiliki hubungan baik dengan Aula Jiwa, sehingga ia tidak mungkin secara terbuka menghadapi mereka. Meskipun begitu, Yi Chen bersedia membantu Chen Tianan membalaskan dendam atas kematian putranya. Menurutnya, meskipun Mugu adalah pelaku utama, Xiaoyan juga terlibat karena serangan yang dilakukannya berkontribusi pada kematian Chen Xian. Yi Chen berjanji akan memberikan kompensasi kepada Chen Tianan dan bahkan membantu mempererat hubungan Chen Tianan dengan Aula Jiwa. Chen Tianan menerima hal itu tanpa keberatan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Yi Chen. Beberapa hari setelah Xiaoyan keluar dari alam bintang, pemuda itu pun langsung berlatih teknik telapak tangan dewa bersama Tian Huo. Tian Huo memuji kemajuan luar biasa Xiaoyan yang dengan cepat mampu menebus ranah Daosong bintang 9 serta mendapatkan kekuatan tambahan dari api 3000 pembakaran. Tian Huo menyadari bahwa dengan kemampuan seperti itu, bahkan seorang ahli ranah Daosun awal pun akan kesulitan melawan Xiaoyan. Tian Huo juga memuji peningkatan kultivasi dari dokter peri kecil yang kemungkinan telah mencapai Daosun bintang 3, membuatnya seakan begitu iri. Mendengar hal ini, dokter peri kecil juga memuji Tian Huo yang sebentar lagi juga akan mencapai Daosun bintang 2 dan meminta kepada Tian Huo agar fokus dalam berkultivasi sehingga dia tidak tertinggal olehnya. Tian Huo pun segera menjawab kalau tubuhnya belumlah benar-benar begitu pulih sehingga untuk meningkatkan kultivasinya bisa dikatakan itu sangatlah sulit. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi ramuan pil hijau jamur dan memberikannya pada Tian Huo sembari menjelaskan jika pil hijau jamur ini mampu dengan cepat menstabilkan kekuatan Tian Huo. Xiaoyan yakin jika nantinya Tian Huo benar-benar pulih sudah pasti untuk mencapai Daosun bintang 3 itu adalah hal yang begitu sangatlah singkat. Sementara itu, Xian dengan begitu polosnya juga meminta Xiaoyan memberi pil untuknya yang langsung saja Xiaoyan mengeluarkan satu botol giok dan memberikannya pada Xian. Selanjutnya, Xiaoyan pun mempertanyakan kemana perginya Yesong dan juga Xinlan. Dokter peri kecil pun segera menjelaskan jika Yesong dan Xinlan telah kembali ke kota Ye karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Namun sebelum Yesong benar-benar pergi, pemimpin klan Ye itu telah meninggalkan sebuah surat padanya dan mengatakan kalau surat tersebut dikirim oleh Kekaisaran Jianma. Singkatnya, Xiaoyan telah berada di dalam kamarnya dan membaca surat tersebut yang ternyata berasal dari saudaranya sendiri yang menjelaskan jika aliansi mereka telah berada di bawah kendali dari Ratu Bedesa alias Sailin, sang ayang pertama Xiaoyan. Di bawah kendali Sailin, aliansi mereka ini benar-benar menjadi begitu besar serta terlihat begitu sangatlah kuat di wilayah barat benua Doqi dan bahkan banyak kekuatan yang datang ingin membentuk aliansi. Namun dalam surat itu kakak Xiaoyan juga menjelaskan jika Sailin akhir-akhir ini sedikit bersikap aneh dan memerintahkan Panatua klan ular untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada ayang pertamanya itu. Sin pun dibawa balik ke 1 tahun sebelumnya di mana sesuatu peristiwa aneh dialami oleh Sailin saat dalam pelatihannya. Sailin merasakan keanehan pada dirinya di mana tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan banyak aura kemerahan yang langsung menggumpal di langit. Di mana gumpalan itu semakin besar setelah menyerap semua energi alam di sekitarnya dan pada akhirnya memperlihatkan sesosok bayi kecil yang kemungkinan itu adalah Xiao Xiao.
Keesokan paginya, dia pun meminta kepada dokter peri kecil untuk membantu mengantarkan surat balasan kepada tetua Yesong untuk mengirimkannya kembali kepada Kekaisaran Jianma. Namun baru saja Xiaoyan menyerahkan surat pada dokter peri kecil, Panatua Qiuling datang memberitahu kepada Xiaoyan bahwa pemimpin sekte Xuanming yaitu Chen Tianan datang untuk menuntut balas pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan bersiap untuk menemui Chen Tianan, Panatua Qiuling nampak sudah berada di alun-alun untuk menemui Chen Tianan. Panatua Qiuling pun mencoba menjelaskan perihal sebenarnya yang terjadi pada Xiaoyan bukanlah pelaku yang membunuh putranya, melainkan seseorang dari Aula Juala yang membunuh Yi Chen. Namun meskipun sudah berkali-kali dijelaskan, Chen Tianan sama sekali tak peduli dan bersikeras menuntut pembalasan pada Xiaoyan hingga akhirnya tak lama kemudian Yi Chen muncul untuk membela Chen Tianan dan sekaligus menantang Xiaoyan bertarung. Yi Chen ingin menguji kekuatan sang juara utama Menara Pil. Mendengar hal ini banyak orang terkejut. Mereka beranggapan bahwa pertarungan ini akan merugikan Xiaoyan karena mengira Xiaoyan hanya unggul dalam keahlian alkemis, bukan pertarungan Daoqi. Padahal anggapan ini keliru karena Xiaoyan mahir dalam keduanya, baik Daoqi maupun alkemis. Xiaoyan kemudian muncul dan menerima tantangan Yi Chen. Di tengah persiapan, Chen Tianan dengan marah menuduh Xiaoyan sebagai penyebab kematian putranya, menyatakan bahwa Xiaoyan menyerang putranya hingga lemah sehingga ia menjadi korban mugu dari Aula Jiwa. Tak mau membuat keributan di tempat itu, Xiaoyan pun mengarahkan Yi Chen untuk mencari tempat untuk pertarungan yang berada di area luas dengan banyak tebing tinggi menjulang ke langit. Tanpa banyak babi bu lagi, pertarungan dimulai dengan Yi Chen menggunakan teknik darahnya, kemampuan khas dari sekte Tianmeng. Serangannya diarahkan ke Xiaoyan, tetapi Xiaoyan berhasil melindungi dirinya menggunakan 3000 api pembakaran yang telah dimurnikannya. Melihat hal ini, Yi Chen terkejut karena tidak menyangka api Xiaoyan mampu menahan serangan darahnya. Yi Chen kemudian meningkatkan serangannya dengan memecah dimensi, menciptakan tombak yang dilapisi aura darah. Serangan tombak ini diarahkan ke Xiaoyan, namun Xiaoyan berhasil menghindarinya. Bahkan Xiaoyan memantulkan serangan tersebut kembali ke Yi Chen, membuatnya terluka dan terpental hingga menabrak tebing mengambang. Merasa tidak terima, Yi Chen menggunakan teknik darah terkuatnya memanggil bayangan roh primordial. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan mempersiapkan serangan balasan dengan menggunakan teknik 3 telapak tangan dewanya sekaligus. Kedua kekuatan dasar ini bertemu dalam adu serangan besar yang akhirnya dimenangkan oleh Xiaoyan. Yi Chen kembali terpental dengan luka berat hingga tak mampu bangkit, menandai berakhirnya pertarungan ini dengan kemenangan Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan sedang bersiap kembali, Chen Tianan mencoba menyerangnya secara diam-diam. Beruntung Tianhu dan Yi Xian segera menyadari hal ini dan bergerak untuk melindungi Xiaoyan. Namun sebelum mereka sempat bertindak, Xuan Yi tiba-tiba muncul melalui gerbang dimensi. Dengan gerakan cepat, Xuan Yi menendang Chen Tianan, menyelamatkan Xiaoyan dari serangan tersebut. Master Xuan Yi marah kepada Chen Tianan karena pertarungan tadi seharusnya hanya antara Xiaoyan dan Yi Chen. Xuan Yi mempertanyakan alasan Chen Tianan mencoba menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Ia bahkan mengancam mempertanyakan apakah keluarga sekte Xuan yang mendalam ingin berurusan dengan Menara Pil akibat tindakan tersebut.
Dalam kondisi terluka, Chen Tianan tidak menerima perlakuan itu dan bersumpah kepada Xiaoyan bahwa masalah mereka belum selesai. Setelah itu, Chen Tianan meninggalkan tempat tersebut yang kemudian diikuti dengan Yi Chen yang juga turut pergi dengan sebuah ancaman kepada Xiaoyan bahwa sektenya akan menuntut balas dendam atas apa yang telah terjadi. Setelah kepergian Chen Tianan dan kelompoknya, Xuan Yi hanya bisa mengomeli Xiaoyan. Ia mempertanyakan mengapa Xiaoyan lebih memilih bertarung daripada membiarkan Qiuling menyelesaikan konflik dengan damai. Xuan Yi hanya menggelengkan kepala setelah mendengar jawaban Xiaoyan bahwa Yi Chen telah menantangnya untuk bertarung jadi pantang baginya untuk menolaknya. Mendengar jawaban ini, Xuan Yi hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari bahwa sifat Xiaoyan memang begitu keras kepala sama persis dengan gurunya. Sebelum kemudian Xuan Yi menyampaikan kabar penting jika lokasi guru Xiaoyan telah ditemukan. Guru Yalong saat ini diketahui berada di Gunung Kematian yang berada di bawah kendali salah satu cabang Aula Jiwa.